Salam jajuan, nah di Bapak Tulara Senira, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang, apa kabar kalian semua pemirsa? Ini saya sambil tengok Singgem, tadi saya panggil dia keluar, dia kata saya datang. Oke pemirsa, video saya hari ini adalah saya mau mereview atau menunjukkan kepada kalian berapa besar gaji suami saya bekerja di estate ini pemirsa. Last sekali saya review gaji suami saya itu 3 tahun yang dulu pemirsa. Itu awal mula kami membuat YouTube. Saya tunjukkan tempat kerjanya di mana, and then saya review gajinya. Jadi kemarin itu kalau saya tidak silap gaji suami saya itu sekitar 190 ringgitan atau sekitar 600 ribuan ya. Kenapa cuma segitu? Karena kemarin kan kita tuh ada hutang ya, hutang pada company. Karena kemarin biaya persalinan si Mageshwaran dengan Mahalasmi kan ditanggung company. Masa itu kita kan belum daftar kawin, jadi biaya persalinan saya di hospital itu sangat mahal. Jadi dibayar oleh company dan bulan-bulannya itu suami saya harus potong gaji kemarin sekitar 600 ringgit. Nah jadi setelah dipotong utang itu balance-nya sekitar 190 ringgitan begitulah pemirsa. Jadi setelah tidak ada lagi potongan utang seperti sekarang kan udah nggak ada lagi hutang ya, karena kemarin saya melahirkan Madawan pun hanya habis sekitar 120 ringgit. Itu pun diganti oleh company, dipulangkan, kita tunjuk receipt, jadi biaya pengobatan itu dibayar secara cash gitu. Setelah nggak ada lagi pemotongan seperti itu, agaknya berapa ya. Ini spesial karena penutupan tahun, jadi kalian lihat kan tadi pagi suami saya itu menunjukkan kepada saya receipt slip gaji dia. Apa penyebabnya kenapa suami saya ini tuh kok berat sekali dia meninggalkan estate ini gitu pemirsa? Apakah karena gajinya besar atau bagaimana? Oke, kita tengok dulu tempat kerjanya, and then kita review nanti berapa gajinya. Ini tempat kerja suami saya pemirsa. Kadang tuh dia potong pokok kecil ya sayang, kadang potong pokok besar. Kalau dulu geng besar saja, geng kecil saja. Sekarang tak. Sini ada gak? Bunga banyak. Iyalah. Tengok ini. Oke pemirsa, udah kalian lihat tadi ya di videonya, udah nampak tempat kerja suami saya itu ya pemirsa. Ini tripodnya agak longgar sih. Nah, jadi hari ini kita akan review. Di sini saya ada 3 bulan ya, 3 bulan saja. Kenapa 3 bulan saja nih? Ini ada bulan 11. Kemudian ada bulan 12. Yang terbaru tadi mana ya? Sekejap saya cari dulu. Yang bulan 1 punya. Tapi itu gaji bulan 12 punya. Tapi lebih kurang sama aja sih pemirsa ya. Nah di sini saya akan tunjukkan kepada kalian ya. Ini ada 2 lembar. Suami saya itu pemirsa setiap kali gajian, ini dia punya slip gaji ini dia akan berikan kepada saya gitu. Jadi kami ini memang tidak ada rahasia-rahasia. 1 sen pun income dari saya atau gaji dari suami saya atau gaji dari saya gitu, kita akan tahu gitu pemirsa. Jadi nggak ada istilahnya disembunyikan apa-apa gitulah. Udah gitu kadang-kadang tuh suami saya juga mana tahu ya kan, dia minta cash pada kawan-kawan dia duit, nanti dia transfer ke akun bank kawan dia, tapi dia minta cash. Kalau nggak ada duit cash di rumah itu udah berkilir rambut saya pemirsa, tengok. Jadi nanti saya akan tanya, ini kenapa Wak transfer ini sekian ke rekening ini gitu. Pokoknya kita itu nggak ada rahasia-rahasia gitulah pemirsa. Dari start kita berhubungan sampai sekarang itu nggak ada rahasia-rahasia pemirsa. Jadi saya akan review gaji terbarunya yaitu bulan 12 ya. Tanggal 2 bulan 12 pemirsa. Nah, jom kita tengok. Oke ya, saya akan lipat saja seperti ini sebab ada beberapa maklumat yang kita kena rahasiakan ya. Nampak tak pemirsa ini? Di sini boleh kalian lihat gaji suami saya ya. Ini ada gaji pendapatan itu gaji kotornya. Terus ada gaji bersihnya gitu pemirsa. Jadi kalau kalian lihat ini di tanggal mana tarikhnya ini? Ya, saya cari. Nah ini kalian boleh lihat tarikhnya pemirsa. Banyak sekali yang mau diedit ya. Nampak tak? Ini 2 hari bulan 12, tanggal 2 bulan 12 gitu pemirsa. Nah ini dia gaji suami saya pemirsa. Nampak? Nih nampak ya. Itu sekitar 878 ringgit pemirsa. 878 ringgit itu sekitar, kalau kita rupiahkan itu hampir juga 3 jutaan ya pemirsa, duit Indonesia ya. Dan itu udah kategori gaji minimum di Indonesia ya. Gaji minimum di Indonesia sekarang berapa ya? Saya pun nggak tahu, 3,5 apa.
Jadi begitulah gajinya pemirsa. Tapi dia tuh ada, kalau dia warga negara memang ada beberapa potongan ya. Nah, dia ada potongan macam IPF, ada SOKSO. IPF itu macam mereka ini di Indonesia saya tidak tahu ya, tapi kalau di sini itu untuk pekerja ya, operator biasa. Tak tahu saya berapa gaji dia sampai berapa gitu, saya tak tahu lah, tapi biasanya mereka akan ada potongan yang namanya itu IPF. IPF ini adalah dia sejenis tabungan untuk hari tua gitu. Karena kalau kita kerja private and then sebagai operator atau apa saya nggak tahu, kalau kita sudah pensiun dari tempat kita bekerja itu kan kita hanya dapat pampasan saja ya. Berapa ribu gitu, contoh kita nanti kerjanya entah 20 tahun udah di company ini, nanti kita pensiun dikasih entah 20 ribu kayak 15 ribu gitu ya, sekitar 60 juta atau 50 juta gitu. Mereka tidak akan membayar apa namanya itu pensiunan kita gitu. Jadi kita operator akan dipotong setiap bulan namanya IPF itu pemirsa. Berapa persen saya juga tidak tahu karena ini tidak sama ya, tergantung gajinya. Kalau gajinya besar saya tengok potongannya besar, kalau gajinya kurang potongannya juga kurang. Jadi dari Rp878.41 ya, IPF-nya dipotong Rp97, itu sekitar 300 ribuan ya. Kemudian ada SOKSO. SOKSO itu adalah insurans. Insurans dia ya, macam nanti suami saya kalau terjadi apa-apa time bekerja kita boleh klaim insurannya gitu pemirsa. Terus ada apa lagi ini, insurans suami saya itu ada dua, satu insurans Great Eastern Scheme insurans pekerja. Ini saya semua tidak tahu sih, kalau dari Singapura dia boleh terangkan. Pokoknya ini ada IPF tabungan hari tuanya Rp97. Terus ada SOKSO. SOKSO itu misalnya nanti dia sakit terus nggak bisa kerja, nanti boleh klaim SOKSO, boleh bayar gaji dia separuh dari gaji dia biasa gitu. Itu pun mereka juga bukan senang-senang mau bagi ya. Nanti harus ada surat dari dokter yang memang macam suami saya contoh lah, dia ada tulang krek terus dia nggak bisa kerja selama 6-7 bulan gitu kan. Apalagi kalau istrinya nggak ada kerja, suami aja yang kerja, nanti dia boleh klaim SOKSO, nanti SOKSO akan bayar gaji walaupun tak bekerja gitu. Jadi mereka akan bayar di sini Rp4.25 pemirsa. Terus ada kesatuan bayaran ahli NUPW, saya tidak tahu itu apa, tapi ini semua adalah insurans ya. Jadi setelah dipotong itu semua, terus ada namanya advance. Advance itu adalah gaji pertengahan bulan ya, itu biasa dapat 16 atau 17, sekitar 300 ribu ya, 300 ringgit atau sekitar 1 juta. Jadi setelah dipotong itu semua masuklah ke akun bank suami saya itu setiap 2 hari bulan itu sekitar segini pemirsa. Jadi inilah didapatnya pemirsa. Ini sekitar Rp444 ya, itu sekitar 1.500 1.500.000-an lah begitu lebih kurang pemirsa ya. Nah, ini bulan 11 ini, ini bulan 11 sama aja sih pemirsa, lebih kurang ya gitu juga nampak. Ini 368 lebih sedikit lagi lah. Kalau dia selalu rajin kerja, dapatlah gaji tinggi. Kalau tak ya tak gitu. Makanya kalau suami saya memang saya akui dia nggak rajin kerja, bukan sebab dia malas, tidak, sebab memang saya juga tidak memaksa dia untuk bekerja gitu. Kadang-kadang tuh ya pagi-pagi tuh, kadang-kadang pagi-pagi dia mau kerja, udah gitu saya lupa bangunkan, ya udah lambat. Di sini kalau pagi-pagi nggak ikut apa namanya itu ya, nggak scan ini base, dia tak kerja gitu. Makanya istilahnya kan dulu memang ini periuk nasi kita ya, sekarang kita lebih cenderung ke YouTube pemirsa begitu. Coba kalian bayangkan dengan gaji segini, kalau tidak ada YouTube macam mana kami dengan 3 orang anak ya, dan 1 istri suami gitu. Saya rasa ini uang rokok suami saya aja nggak cukup sih. Betul tak pemirsa? Cuman kenapa suami saya pertahankan juga kerja di estate ini? Yang pertama dulu karena rumah yang kita dapatkan ini free pemirsa, kita tidak usah menyewa. Terus air gitu. Jadi kalau kita tinggal di pasar, di pekan, di bandar, di kota lah saya bilang. Nah, rumah ini aja kayak gini ini udah Rp350 atau sekitar 1.200.000 gitu. Terus air lagi, gitu. Terus sampah lagi di sini, sampah juga diangkat, kita nggak dikenakan biaya apapun gitu. Ngangkat sampah kadang-kadang tuh 1 bulan Rp20 juga kan. Jadi memikirkan faktor seperti itu, memang kita pertahankan di sini. Dan pendukungnya adalah di sini kita nggak usah stres, nggak ada duit, nggak ada lauk gitu.
Pergi aja kemana-mana boleh cari sayur, cili, ikan gitu kan. Kalau nggak ada apa-apa ya udah goreng aja ikan itu, taruh garam, rebus sayur yang kita dapat, makan cukup kan. Jadi ada banyak sebenarnya faktor pendukung yang membuat suami saya itu tidak bisa meninggalkan estate ini walaupun gajinya itu tidak sebesar yang kita bayangkan pemirsa. Makanya dia falling in love tinggal di sini ya kan aku. Dan saya rasa juga estate ini adalah satu tempat atau kampung yang aman, tentram dan damai pemirsa. Di sini orang semua kerja jadi nggak ada istilahnya yang beb gitu, nggak ada pemirsa. Jadi itulah dia pemirsa review kita hari ini. Sebenarnya saya mau cerita banyak tapi tengoklah ini sudah mengantuk dia. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi dalam video. Bye pemirsa. Adik pula sembang.